anggaran dimulai dengan mengunjungi Direktorat KCTP, KPPN Jakarta 1 dan KPPN Jakarta 2 untuk memastikan bahwa operasi atau layanan pada KPPN tetap berjalan dengan standar sebagaimana mestinya. Saya memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk berdialog dengan satuan kerja yang dilayani untuk mendapatkan gambaran apakah proses pencairan anggaran pada akhir tahun berjalan lancar. Momen akhir tahun ini krusial terutama untuk wilayah kerja DKI Jakarta karena menangani 70% dari alokasi belanja pemerintah pusat terhadap APBN. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat ALKO bersama dengan para pimpinan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan dialog akhir tahun dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Indonesia untuk memastikan di akhir tahun semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya barusan selesai acara tadi. Sedikit ke kinerja APBN. Pada agenda dialog akhir tahun saya berinteraksi melalui ruang daring dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang tersebar di Indonesia. Masing-masing regional melaporkan mengenai update dan kondisi dari APBN regionalnya. Pada sisi ini juga saya berkoordinasi dengan seluruh perwakilan Kementerian Keuangan di regional mengenai penyelesaian transaksi akhir tahun anggaran 2025. Selanjutnya kinerja APBN berjalan on track dan terkendali. Kami terus memantau perkembangan kerja APBN sampai tuntas nanti malam jam 12 ya. Realisasi APBN 2025 rencananya akan disampaikan dalam konferensi pers minggu depan. APBN akan terus kami kelola dengan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan juga memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Itu mungkin pernyataan pendek dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh review dulu berarti Pak ekonomi 2025 yang Bapak lihat kayak gimana sih itu sekarang? Mungkin proyeksi untuk tahun depan. 2025 ekonomi di awal tahun sampai mungkin bulan 9 melambat dengan amat signifikan. Tapi dengan perubahan kebijakan dari kami yang kemudian dibantu oleh Bank Sentral hari ini, ekonomi kita berhasil recover dengan cukup baik, terutama di triwulan keempat. Ada dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan Bank Sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan Bank Sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit dicapai. Cukup. Kalau proyeksi 2025 berapa Pak? 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang tumbuh 6% itu upaya apa sih Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama ya fiskal diperhitungkan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan tuh. Terus kami sinkroni kebijakan moneter lebih baik. Dengan moneter yang bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Kemudian seperti Anda lihat kan, kita tahun lagi mulai sidangkan walaupun baru 1 kali kan. Tapi saya di situ sudah bisa ngeliat deh kira-kira program yang dihadapi bisnisnya apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan, atau mulai minggu depan. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini. Tapi rupanya asing juga melihat tuh kebijakan itu, mereka melihat dan kelihatan semakin optimis. Udah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain yang pengusahanya punya investasi di sini.
beberapa sudah masuk. Jadi saya yakin dengan kalau itu jalan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Kamu bilang beras dulu kan nggak mungkin semakin baik. Nanti peraturan bangun kita akan mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih. Pak Purbaya, tadi kan rapat auto ya Pak, mungkin bisa dikasih bocoran dikit Pak kondisi penerimaan pajak kita di tahun ini gimana Pak? Kondisi apa? Penerimaan pajak kita. Penerimaan pajak, Pak. Kan nanti Pak akan diumumkan minggu depan ya. Tanggal 7. Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita nggak memungkiri itu kan, karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai yang bagus. Kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan nggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi. Jadi kita lakukan kebijakan counter cyclical yang secara nggak langsung, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus. Ini saya yakin akhir bulan pertama tahun yang depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat. Pak Purbaya, realisasi penempatan dana di perbankan 76 triliun itu sudah berapa sih Pak? 276. Ya, 76 triliun tambahan kan? Oh. Tambahan. Udah berapa Pak realisasi? Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit. Ya. Sekarang di bank ada 200. Sisanya di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik, tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem, tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi bank, saya tarik, belanjain lagi saya. Udah masuk di sistem lagi. Jadi tapi yang harus ke sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjamin oleh banknya, tapi sebelum dipinjamin pasti, tapi tarik, saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus beberapa 2 minggu terakhir Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami. Harusnya artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi anda boleh takut ekonomi kita akan melambat. Pak, tadi kan dampak dari injeksi itu kan kurang optimal dari Pak. Salah satu penyebab itu karena tidak sinkron kebijakan dengan Bank Sentral. Dan tidak sinkron. Cara kami melakukan kebijakan yang maksudnya kan beda. Ada perbedaan dampak waktu, hanya itu aja. Tapi sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, harusnya sih ke depan tidak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa. Dan kita lihat 2 minggu terakhir sudah amat baik sekali. Harusnya sih nggak ada halangan lagi. Dari Kemenkeu mana ada faktor dari real sektor yang bermasalah? Masalah. Ya, ketika sebelumnya nggak ada uang di sistem sebelumnya, ya jelas itu real sektor ada masalah kan. Tapi kalau anda lihat waktu di sidang yang pertama kita batalin, ada kan perusahaan tekstil yang nggak bisa dapat pinjaman dari bank, padahal semuanya siap dan pembelinya ada, agunannya ada, tapi nggak bisa pinjam bank lagi, uang di bank. Ya itu indikasi bahwa di perbankan waktu dia itu ya likuiditasnya belum cukup. Tapi ke depan kan kita betulin yang tadi kita masukin lewat pool, harusnya sih udah jalan kan, saya akan cek. Jadi kondisi ke depan akan berbeda. Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun yang APBN 5,4 ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan Bank Sentral. Pak Purbaya, Pak mau tanya,
dua pekan terakhir BI sudah mendukung kebijakan kami itu dalam bentuk apa ya Pak, kalau bisa disampaikan? Dalam bentuk komunikasi dengan masyarakat yang baik, dan yang di lapangan itu, kalau saya boleh cerita sedikit, bahaya susah banget ya. Kalau Anda lihat base money atau nol yang saya sudah sering sebut, alhamdulillah sekarang sudah tumbuhnya ke double digit lagi, menuju ke arah 13% kalau data nanti keluar. Sebelumnya sampai turunkan ke, tadi dari ketika saya injek ke 13, turun ke 7, turun ke 6, ke 5, sekarang berbalik ke arah 13%. Mungkin data sekarang sudah 13% lagi, jadi itu menunjukkan kontribusi yang real dari Bank Sentral ke perekonomian. Pak, soal belanja pemerintah, Pak, evaluasi tentang belanja pemerintah untuk tahun ini kayak seperti apa, Pak, dan apakah sudah cukup maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini? Yang kedua, mengenai pertumbuhan kredit itu kan masih lambat, Pak. Sementara likuiditasnya masih sangat banyak. Gimana nanti untuk mendorong agar kredit ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha? Jadi gini, untuk belanja kita tumbuh sedikit ya, bagaimana tumbuh berapa? 4% lah. Nanti akan kita detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah, nggak double digit tapi banyak tumbuh cukup baik. Artinya dari sisi belanja nggak ada masalah, kita bisa belanja dengan baik. Cuma ya tadi income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semula. Nanti akan detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Karena angkanya bisa terus nih sampai malam nih. Ya, hanya di titik ini banyak uang masuk juga. Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember tenang, rupanya belum tuh. Semalamnya saya nggak bisa tidur. Uangnya masuk ya, uangnya masuk ya. Tadi depositnya bisa melibatkan kalau ada uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar, tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba, dan sepertinya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang tadi terkendali. Yang kedua, untuk apa dampak ke sistem perekonomian ketika Bank Sentral membantu